Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta nikmat umur. Tak lupa salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu semua peserta PKH dan yang saya sayangi anak-anak yang hadir pada siang hari ini. Kita seperti biasa rutinitas kita yaitu setiap bulannya pertemuan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Masih ingat ya Bu ya mengenai itu. Jadi kita masuk ke dalam ada salah satu modul yaitu pengelolaan keuangan perencanaan usaha. Nah, kita masuk. Tetapi kemarin itu sebulan yang lalu Bu, kita pernah mempelajari yaitu modul apa Bu? Masih ingat? PPA, pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi beriringan, tetapi udah diterapkan semua ya ibu-ibu di rumah ya kepada anak-anaknya, bahwasanya anak-anak kita adalah pewaris kita, yaitu itulah harta kita. Kalau nggak ada anak-anak otomatis kita nggak duduk di sini juga ya Bu ya. Nah, sekarang kita belajar yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di sini kita lihat Bu, intinya begini Bu, bahwasanya di dalam pengelolaan keuangan keluarga itu ibu yang harus apa ya? Yang harus ibu pikirkan yaitu otomatis kebutuhan ya Bu ya. Tapi ada juga keinginan. Udah pasti itu ya Bu ya. Kalau kebutuhan dengan keinginan itu seiring, tetapi ibu harus bisa benar-benar mengelola kebutuhan dan keinginan ibu. Nah, Bu, di sini kita lihat Bu. Di sini udah saya buat tempel geografi termasuk media belajar kita pada siang hari ini. Jadi judul sesi 1 mengelola keuangan keluarga. Bu, di sini ada pendapatan dan pengeluaran. Tetapi sebelum masuk di sini, saya tanya dulu ibu-ibu ini. Bu, apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Jadi ibu harus bisa mendefinisikannya dari kedua kata tersebut. Ya Bu, oke. Karena kita berapa orang ini ya, kita buat aja lah. Berapa yang hadir Bu? 14 orang ya? Ya. Iya. Jadi kita bagi 2 aja kelompoknya ya Bu ya. Kita bagi 2, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan juga Bu. Jadi ngomong keluar aja gitu, jangan bisik-bisik di samping. Kalau bisik-bisik bisa kena virus COVID nanti takutnya. Jadi nggak mengikuti anjuran dari pemerintah. Oke Bu, kita kembali lagi ke sesi kita Bu. Udah dibagi 2 kelompok ya Bu ya. Kelompok yang pertama apa nama kelompoknya Bu? Melati ya Bu ya. Oke, melati. Kita buat apa? Bunga ya Bu. Kelompok yang kedua mawar ya. Jadi mawar melati ya, semuanya indah. Jadi masuk semua ya Bu ya. Oke, jadi Bu, mengenai kebutuhan dan keinginan itu didefinisikan bahwasanya ibu harus
memahaminya. Kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kehidupan. Lalu keinginan adalah segala sesuatu yang bisa ditunda. Jika kita tidak melakukan, maka tidak akan mengganggu banyak pengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi bagaimana ibu mengelola keuangan keluarga? Karena ibu-ibu ini yang harus memang benar-benar pintar teliti dalam menelaah pendapatan suami dengan pengeluaran dapur ya Bu ya. Kalau pengeluaran dapur atau pengeluaran sehari-hari lebih besar dari pemasukan suami, ujung-ujungnya utang terus ya kan. Nah, sekarang ini kita definisikan bahwasanya ada beberapa pendapatan. Bu, menurut Kementerian Sosial atau menurut Undang-Undang Fakir Miskin bahwasanya penerima bantuan PKH itu adalah 600.000 ke atas atau di atas 700 Bu. Kalau lebih dari situ otomatis ibu udah dikatakan keluarga mampu. Jadi Bu, inilah kita Bu, makanya kita belajar berhitung pendapatan suami dengan pengeluaran rumah tangga. Jadi Bu, di sini ada cerita bahwasanya pendapatan per bulan ya Bu ya. Kita jadikan satu pendapatan per bulan antara ibu dengan suami bekerja. Bu, ibu ikut membantu menambah ekonomi Bu? Ada ya Bu ya. Oh, cari apa Bu? Cari sapu lidi ya Bu ya? Iya. Jadi sekilonya lumayan ya Bu ya? 2.000-an ya Bu ya. Jadi dapat aja satu hari 3 kilo udah 6.000. Jadi menambah ekonomi keluarga, yaitu membantu ekonomi keluarga. Nah, di dalam modul ini, inilah kita lihat bahwasanya pendapatan dan pengeluaran. Di sini kita lihat Bu, apa aja Bu pendapatannya. Bu Lili bekerja setiap hari dengan upah berapa Bu? 15.000. Sedangkan upah Pak Rusli per hari 30.000 ya Bu ya. Jadi kita hitung, kita anggap aja Bu Lili membantu ekonomi rumah tangga 3 hari. Jadi 3 hari dikali 4 karena 4 minggu ya Bu ya. Jadinya 12 dikalikan 15.000 menjadi 180.000. Sementara Pak Rusli hasilnya 30.000. Kita anggap Pak Rusli ini bekerja 4 hari dalam satu minggu ya Bu ya. 1 minggu. Jadi ada 4 minggu. Maka kalau dikalikan 480.000. Jadi hasilnya adalah 660.000 ya Bu ya. Nah, jadi ini kalau kita pemasukan kecil ngitungnya ya Bu ya. Pengeluaran ini yang pasti agak apa? Agak sulit atau rumit ya Bu ya. Jadi Bu, jadi kita lihat pengeluaran per bulan apa aja sih Bu sebenarnya itu. Nah, di situ ada uang jajan. Kita anggap anak kita 3 di dalamnya. Ada Bu anaknya 3, lebih juga ya ada ya. Ada juga yang 1, tetapi kan pasti otomatis di rumah tangga itu berbeda-beda jumlah anak. Kalau sama-sama ya berarti ada juga ya yang sama ya Bu ya. Ada nggak yang anaknya di dalam satu keluarga 3? Ada ya Bu ya. Nah, jadi kita lihat Bu, ini hitungannya Bu, ini belum penerima PKH. Jadi nanti kita bisa definisikan. Nanti ada juga hitungannya dia setelah kita nerima PKH, ada ditambah-tambahi jadinya bisa 0 gitu. Hasil pengeluaran dan hasil pendapatan dengan pengeluaran 0 ya Bu ya.
Jadi Bu, ada uang jajan dihitung juga, susu dihitung juga, terus tabungan Dewi, tabungan Agus, terus masak yang pasti, listrik, pulsa telepon, perlengkapan mandi, rokok, bayar hutang, arisan, biaya tak terduga ya Bu ya. Biaya tak terduga dihitung semua. Setelah dihitung, dijumlahkan Bu, hasilnya ini pengeluaran Ibu 860.000. Sama nggak sama pendapatan Ibu? Enggak ya? Berarti kurang lah berarti. Kurangnya Ibu kemana? Utang berarti 200.000. Keluarga udah utang setiap bulan ya kan. Terus tetangga lagi udah kena lagi. Mertua bisa juga ya Bu ya. Bisa. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi inilah yang harus kita bahas agar dia bisa Ibu menerapkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi Bu, di sini mana yang kebutuhan Ibu? Listrik ya. Terus Ibu masak. Iya. Masak mana? Oh ini ya. Masak. Terus perlengkapan cuci mandi. Iya. Terus mana lagi Bu? Jajan. Bayar utang. Ya ini kewajiban juga bayar utang ini. Nanti ditagih lagi. Terus mana lagi Bu? Uang jajan ya. Uang jajan. Terus mana lagi Bu? Susu. Susu, iya. Jadi Bu, Ibu kan udah bisa melihat di sini bahwasanya kebutuhan dan keinginan Ibu udah ngerti ya Bu ya. Jadi ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Nah, Ibu untuk tugas di rumah, nah ini ada tugasnya. Ibu, di sini kan udah Ibu hitung semua ya kan, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi Ibu harus melihat bahasanya Ibu hitung penghasilan Ibu setiap hari. Tetapi hitungannya dia 1 bulan. Nah, disitulah Ibu bagikan setiap hari. Jadi nanti Ibu buat nanti seperti ini juga. Pendapatan, terus Ibu buat juga rincian pengeluarannya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya Bu ya. Jadi surplus nggak terhutang seperti ini nggak. Kalau terhutang berarti Ibu harus lebih lagi giat belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga. Jadi itu Bu ya tugas di rumah ya Bu ya. Jadi untuk bulan depan Bu, nanti Ibu satu-satu kelompok sini dulu kita bahas, kelompok melati dulu kita bahas. Bahasanya gimana sih keuangan kelompok melati ini? Yang tujuh ibu-ibu ini pasti berbeda-beda kan? Nah, begitu juga nanti bulan depan juga kita bahas gimana sih pendapatan kelompok mawar ini. Nah, jadi di situ dari 7 ibu-ibu ini pasti berbeda. Ada nanti anaknya 3, uang jajannya 3. Jadi lebih semua ya Bu ya. Bu, jadi seperti itu Bu pertemuan pada bulan ini. Moga-moga Ibu bisa menerapkan lebih lanjut apa yang menjadi program-program seperti ini. Jadi Ibu harus benar-benar dari sekarang Ibu memilah-milah. Jangan pula besok sampai saya tengok terhutang, tetapi nggak apa-apa, nanti itu sebagai pembahasan. Ibu tulisi aja nggak apa-apa pengeluarannya. Nggak sesuai dengan pendapatan terhutang. Nah di situ besok kita bahas yang terhutang ini. Kalau nggak terhutang nggak akan kita bahas. Kenapa? Berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya. Jadi untuk hari ini terima kasih Ibu telah hadir dan mengikuti P2K2. Kita lanjut bulan depannya dengan tugas-tugas
yang kita berikan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.